Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Meisha Siti Azhara. Saya Sri Cahyani. Saya Salma Nidita Putri. Pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi. Selamat mendengarkan. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu ekonomi membantu kita memahami perilaku konsumen, produsen, serta peran pemerintah dalam mengatur perekonomian agar tercipta kesejahteraan bersama. Ilmu ekonomi mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi fondasi utama dalam memahami cara kerja perekonomian dan pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi dan prinsip-prinsipnya, kita diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam skala individu maupun bermasyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi yang akan dibahas oleh kelompok 2 terdiri dari 4 materi, yaitu pelaku kegiatan ekonomi, faktor-faktor produksi, bagaimana grafis gambaran kegiatan ekonomi, dan analisis kegiatan ekonomi dalam teori mikroekonomi dan makroekonomi. Pelaku kegiatan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan merupakan institusi ekonomi yang melakukan kegiatan memproduksi. Perusahaan dapat didirikan oleh seseorang atau sekumpulan orang secara berkongsi. Berdasarkan segi kepemilikannya, perusahaan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu perusahaan perseorangan yang dikembangkan oleh seseorang atau dengan anggota keluarganya, seperti usaha nelayan dan petani. Lalu ada perusahaan perkongsian, yaitu perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh beberapa orang secara bersamaan. Contohnya adalah usaha restoran. Lalu ada perusahaan korporat yang dimiliki oleh banyak orang dan dikelola oleh manajer profesional, misalnya perusahaan manufaktur atau perusahaan elektronik. Sedangkan berdasarkan barang yang dihasilkan, perusahaan digolongkan menjadi 3, yaitu sektor primer, yaitu kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan. Lalu ada sektor sekunder, yaitu seperti industri pengolahan dan industri konstruksi. Yang terakhir ada sektor tersier, yaitu seperti pengangkutan, perdagangan, jasa keuangan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah rumah tangga. Rumah tangga adalah anggota rumah tangga yang telah dewasa, itu merupakan anggota tenaga kerja dalam perekonomian. Pada dasarnya, anggota rumah tangga adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjadi pelaksana dari berbagai kegiatan ekonomi. Anggota rumah tangga yang telah dewasa melakukan berbagai fungsi dalam operasi perusahaan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah adalah organisasi politik maupun ekonomi yang mengatur kegiatan dalam suatu negara ataupun daerah. Fungsinya adalah yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat agar tetap tertib, aman, dan menjalankan kegiatan sesuai dengan norma dan aturan. Yang kedua, mengatur kehidupan sosial masyarakat agar kesejahteraan masyarakat yang merata dapat terwujud. Yang ketiga adalah mengatur kegiatan perekonomian agar dapat berjalan dengan stabil. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memastikan agar perekonomian dapat berkembang dengan teguh. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan peralatan atau unsur-unsur yang diperlukan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Berbagai benda, bagian dari alam dan sumber manusia yang digunakan dalam memproduksi dinamakan faktor-faktor produksi. Peralatan kegiatan produksi digolongkan menjadi 4, yaitu tanah, tenaga manusia atau tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tanah merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan digunakan dalam proses produksi. Misalnya, tanah digunakan untuk membuat bangunan atau tanah digunakan untuk bertani, dan lain-lain. Lalu ada tenaga kerja, yaitu usaha fisik dan mental dari manusia yang digunakan dalam proses produksi. Ada modal, yaitu segala sesuatu dalam bentuk alat maupun barang yang dibuat manusia untuk membantu kegiatan produksi. Yang terakhir adalah kewirausahaan, yaitu kemampuan mengelola dan mengordinasi ketiga faktor yang tadi telah disebutkan.
Gambaran grafik kegiatan perekonomian. Gambaran grafik merupakan bagian yang menunjukkan masing-masing hal berikut. Yang pertama, interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi, yaitu menunjukkan bagaimana rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat saling terhubung dalam ekonomi. Contoh, rumah tangga menjual tenaga kerja ke perusahaan dan perusahaan membayar gaji, rumah tangga kemudian membeli barang atau jasa dari perusahaan. Yang kedua, aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam suatu perekonomian. Ada aliran uang atau pendapatan gaji dan aliran barang jasa yang terus berputar. Contohnya, perusahaan memberi gaji ke rumah tangga dan rumah tangga membelanjakan gajinya, perusahaan mendapatkan keuntungan dan perusahaan bisa memproduksinya lagi. Nah, yang kedua, gambaran grafis kegiatan produksi dan jual beli. Dalam teori kegiatan tersebut dipandang sebagai kegiatan perusahaan. Faktor yang menentukan kegiatan usahanya yaitu yang pertama adalah faktor yang mendorong kegiatan produksi. Misalnya, kesediaan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keinginan untuk memperoleh keuntungannya. Yang kedua, ada faktor sirkulasi aliran pendapatan perekonomian pasar. Bagaimana uang hasil produksi berputar kembali ke pasar, misalnya dari penjualan barang ke konsumen, lalu kembali menjadi pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu penentuan kegiatan perekonomian, yaitu kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dari pasar, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya, gambaran grafis pembelanjaan dalam perekonomian. Analisis dalam teori makroekonomi sangat menekankan tentang pembelanjaan sebagai penentu kegiatan perekonomian. Artinya, jumlah pengeluaran dan nilai produksi yang terjadi akan menentukan seberapa besar kegiatan perekonomian dalam suatu tahun tertentu. Semakin tinggi pembelanjaan, maka semakin besar pula output atau produksi yang tercipta. Nah, di dalam gambar tersebut atau diagram alir terlihat ada hubungan antara rumah tangga melakukan konsumsi, perusahaan melakukan investasi, membangun modal, produksi barang atau jasa, terus pemerintah melakukan pengeluaran belanja publik, pembangunan, subsidi, dan gaji karyawan, terus luar negeri melalui ekspor dan impor. Semua pengeluaran itu dihitung sebagai total perbelanjaan yang kemudian menentukan pendapatan nasional atau output ekonomi dalam satu tahun. Analisis kegiatan ekonomi. Teori dan analisis dalam prinsip-prinsip ekonomi dibedakan menjadi dua kumpulan teori yang dikenal sebagai teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Teori mikroekonomi melihat kepada berbagai aspek yang berhubungan dengan kegiatan memproduksi dan menjual barang, sedangkan teori makroekonomi lebih menekankan kepada analisis mengenai peranan perbelanjaan dalam perekonomian dalam menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara. Yang pertama, rangkaian analisis dan teori dalam mikroekonomi. Analisis dalam teori mikroekonomi dilandaskan kepada masalah kelangkaan. Masalah ini wujud karena di dalam setiap masyarakat dihadapi masalah ketidakseimbangan berikut. Yang pertama, kehendak manusia, yaitu keinginan manusia untuk memperoleh barang dan jasa tidak terbatas. Yang kedua, faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa terbatas kemampuannya. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap perekonomian tidak dapat menghasilkan semua barang yang diinginkan masyarakat, yang dinamakan masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan inilah yang menyebabkan setiap masyarakat dan setiap perekonomian perlu membuat pilihan. Masalah pokok yang dianalisis. Apakah jenis barang yang harus diproduksikan? Persoalan ini diselesaikan di pasang barang melalui interaksi antara perusahaan dan rumah tangga. Interaksi ini diperlukan perusahaan untuk menentukan jenis barang yang harus diproduksikan dan tingkat produksi yang perlu dicapai dalam setiap pasar barang. Yang kedua, bagaimanakah berbagai jenis barang tersebut harus diproduksikan? Setiap perusahaan harus menyelesaikan dua persoalan berikut. Yang pertama, bagaimanakah cara meningkatkan efisiensi kegiatan memproduksi, dan yang kedua, pada tingkat mana produksi barang harus dicapai. Yang ketiga,
untuk siapa barang perlu dihasilkan. Penggunaan faktor produksi dalam kegiatan perusahaan akan menentukan pendapatan faktor produksi dan distribusi pendapatan dalam perekonomian. Aliran pendapatan dan distribusi pendapatan ke sektor rumah tangga akan mempengaruhi pola permintaan dan perbelanjaan konsumsi rumah tangga. Pola perbelanjaan ini akan mempengaruhi jawaban kepada persoalan apakah jenis barang yang harus diproduksikan. Analisis-analisis yang tergolong sebagai teori mikroekonomi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teori dan analisis mengenai kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian pasar, dan yang kedua, kebaikan dan kelemahan sistem perekonomian pasar dan peranan pemerintah. Bagian 1 menunjukkan bentuk kegiatan dalam perekonomian pasar bebas. Analisis dan teori dalam mikroekonomi bertujuan menggambarkan tentang bagaimana perekonomian pasar bebas, yaitu kegiatannya sepenuhnya ditentukan oleh interaksi antara sektor perusahaan dan rumah tangga. Campur tangan pemerintah akan menentukan kegiatan memproduksi dan kegiatan menjual barang yang diproduksikan. Rangkaian analisis dan teori yang dikemukakan disusukan berdasarkan kepada membahas 3 masalah pokok perekonomian. Bagian 2 menunjukkan analisis dalam teori mikroekonomi perlu pula memperhatikan yang pertama, kebaikan dan kekurangan sistem perekonomian pasar, yang kedua, peranan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sebagian besar perekonomian negara-negara di dunia diatur dengan memberi kebebasan yang cukup besar kepada sistem pasar untuk berkembang. Tetapi negara menyadari di samping pengakuan berbagai kebaikan sistem pasar, disadari pula berbagai kekurangan sistem tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian. Tujuannya utamanya adalah untuk memastikan kegiatan-kegiatan dalam perekonomian berjalan dengan lebih efisien dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya ada rangkaian yang dianalisis dalam teori makroekonomi. Yang pertama, persoalan yang dianalisis. Analisis dan teori dalam makroekonomi terutama melihat peranan berbagai komponen perbelanjaan dalam perekonomian dalam menentukan tingkat perekonomian yang dicapai. Tingkat kegiatan perekonomian adalah besarnya kemampuan suatu perekonomian dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia, terutama tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Semakin meluas kegiatan ekonomi, semakin tinggi operasi setiap kegiatan usaha. Semakin tinggi pula produksi yang diciptakan dalam negara dan semakin besar kesempatan kerja yang diwujudkan dan semakin banyak pengangguran, semakin rendah pula tingkat perekonomian yang dicapai. Yang kedua ada faktor-faktor penentu kegiatan ekonomi. Yang pertama, komponen dari perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat dibedakan kepada 5 komponen. Perbelanjaan konsumsi rumah tangga, penanaman modal atau investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Yang kedua ada peranan uang. Peranan uang adalah analisis yang menunjukkan bagaimana perubahan-perubahan penawaran uang atau jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat kegiatan dan kestabilan perekonomian. Yang ketiga, peranan perubahan harga. Perubahan harga akan mempengaruhi perbelanjaan dalam perekonomian. Hubungan antara tingkat harga dengan perbelanjaan dalam perekonomian dinamakan permintaan agregat, sedangkan hubungan antara tingkat harga dengan keseluruhan penawaran barang dan jasa dalam perekonomian dinamakan penawaran agregat. Interaksi antara pemerintah agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat harga yang dicapai dan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Yang terakhir, rangka analisis mengenai perekonomian. Dalam garis besarnya, teori makroekonomi memberi gambaran dan menerangkan 4 persoalan yang dihadapi di setiap perekonomian, yaitu yang pertama, peranan perbelanjaan dalam perekonomian. Semakin besar nilai perbelanjaan yang diwujudkan dalam perekonomian, semakin besar tingkat produksi barang dan jasa yang dilakukan dalam perekonomian. Tingkat kegiatan produksi ini yang akan menentukan tingkat kegiatan perekonomian dan akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan harga-harga yang berlaku. Yang kedua, masalah yang dihadapi perekonomian. Dalam suatu periode tertentu, masalah yang dihadapi suatu perekonomian dibedakan menjadi 3, yaitu pengangguran, masalah kenaikan harga, yang ketiga, masalah neraca pembayaran. Yang ketiga, kebijakan pemerintah.
Kebijakan makroekonomi adalah tindakan pemerintah yang secara periodik dijalankan untuk mempengaruhi kegiatan keseluruhan perekonomian. Kebijakan makroekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Yang keempat, ada faktor-faktor pengaruh pertumbuhan dan pembangunan perekonomian jangka panjang. Setiap tahun, perusahaan melakukan investasi dan pengembangan usaha, jumlah tenaga kerja berkembang, dan teknologi meningkat. Berarti, di masa berikutnya, setiap negara secara potensi akan mampu memproduksikan lebih banyak barang dan jasa. Tetapi, peningkatan kemampuan ini belum tentu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan peningkatan potensinya. Yang sering berlaku adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat yang memperburuk masalah pengangguran. Keadaan ini merupakan tantangan utama setiap perekonomian dalam jangka panjang. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi melibatkan berbagai pihak dengan peran masing-masing dalam proses produksi maupun penyeberangan barang. Beberapa faktor tertentu juga memengaruhi kelancaran kegiatan tersebut, baik dari segi sumber daya maupun kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, pemahaman mengenai kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan gambar atau grafik yang memudahkan untuk menganalisis. Jadi, diharapkan para pembaca dapat lebih memahami peran pelaku ekonomi, faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi produksi, serta pentingnya menganalisis ekonomi. Sekian penjelasan dari kami hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.